Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras wedok ya ujug ben ate pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Rasa terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin kowe rabi yo iso, wayo yo iso berarti wis jos. Beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kon kan rapi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda gimana Pak? Cuma di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Kira-kira malah radati. Golek bojoe wong ra salat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah sujude urung kowe kita ya kan sah ta wayah dengan badhe ini. Maksudnya geng meyakinkan kan? Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih coba adeknya wes abid, ini syarat suka abid dok. Soalnya lakukan ini wes nawani. Tapi ini penting kalau terang, ya makanya istilahnya wa iqamis sholat mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat itu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi qata lahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu? Jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak musola di situ.
Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kulo ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathih Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras wedok ya ujug ben nanti pikiran. Ya pokoknya ki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujuban, pokoknya ngomong napa? Ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayo yo iso berarti wis jos. Beragama secara napa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sepenting itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rapi langsung wakil didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasta gimana Pak? Cuma di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Kira-kira malah radati. Golek bojoe wong ra salat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah sujude urung kowe kaya kan sah ta wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih coba adeknya wes abid, ini syarat suka abid dok. Soalnya lakukan ini wes nawani. Tapi ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat.